Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Pemerintah Prabowo Gibran yang baru berjalan 200 hari sejak dilantik Oktober 2024 kini menuai sorotan tajam. Gelombang kritik muncul dengan tagar Indonesia gelap sejak Februari 2025 menjadi simbol kekecewaan netizen dan mahasiswa terhadap arah pemerintahan yang baru. Dari berbagai isu yang mencuat, kami membahas 4 isu, yaitu adanya pemangkasan anggaran, alokasi dana pendidikan bagi PTN FES kedinasan, makan bergizi gratis, serta minimnya lapangan pekerjaan. Pada awal tahun 2025, pemerintah Indonesia telah melakukan pemotongan anggaran besar-besaran melalui instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Pemotongan anggaran seperti kementerian atau lembaga dipotong menjadi 256,1 triliun, sedangkan dana transfer ke daerah dipotong menjadi 50,5 triliun. Langkah ini diklaim sebagai upaya efektif pemerintah Indonesia untuk membiayai program unggulan seperti program makan bergizi gratis. Langkah ini juga menuai kritikan tajam. Banyak yang melihat bahwa pemerintah Indonesia melakukan pemotongan anggaran besar-besaran tanpa perencanaan matang dan tanpa melihat dampak sosial. Lembaga seperti KPPU juga terkena dampaknya dengan anggaran anjlok dari 105 miliar. Sektor lainnya juga ikut terdampak, yaitu sektor pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Kebijakan top-down tanpa konsultasi publik ini memperlihatkan bahwa lemahnya tata kelola birokrasi dan memperlihatkan bahwa pemerintah Indonesia hanya mementingkan pencitraan politik dibandingkan pemenuhan hak dasar rakyat. Di dalam pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemerintah harus memprioritaskan sekurang-kurangnya 20% dari APBN untuk anggaran pendidikan. Masalah dari alokasi anggaran masih banyak. Yang pertama, belum tepat sasaran. Terbukti dengan sekolah kedinasan masih banyak menerima anggaran pendidikan tersebut, yang mana seharusnya itu merupakan tanggung jawab dari kementerian terkait. Yang kedua adalah transparansi dari pengelola dana pendidikan masih minim sekali, yang mana sangat rentan untuk terjadinya korupsi. Yang ketiga adalah ketimpangan fasilitas pendidikan yang terjadi di daerah 3T. Dampak dari permasalahan yang tadi adalah yang pertama, pemerataan pendidikan yang seharusnya bisa terjadi di kawasan pedesaan maupun perkotaan justru terhambat. Hal tersebut bisa dilihat dari kesejahteraan guru honorer yang masih minim sekali. Yang kedua, belum terrevitalisasinya secara optimal fasilitas pendidikan di daerah 3T yang rusak. Dampak yang kedua, selain pemerataan pendidikan yang belum optimal di daerah pedesaan maupun perkotaan, adalah produktivitas dan kreativitas mahasiswa maupun dosen di perguruan tinggi negeri belum terakomodasi secara optimal. Kesempatan penelitian, pengalaman magang, dan pertukaran pelajar hanya menjadi angan, di mana seharusnya hal tersebut bisa menjadi jembatan untuk mempersiapkan diri ke jalur profesional. Makan bergizi gratis atau MBG merupakan janji kampanye Prabowo Gibran yang dinilai belum ideal pelaksanaannya. Terdapat sejumlah permasalahan serius seperti infrastruktur yang tidak memadai, distribusi makanan yang tidak merata, dan kualitas makanan yang buruk, termasuk ditemukannya makanan basi, makanan berbelatung, dan insiden keracunan massal di sekolah. Indonesia Corruption Watch menilai bagaimana program ini rawan dijadikan alat politik dan populis semata alih-alih menjadi solusi jangka panjang terhadap permasalahan gizi nasional. Media Tempo juga mengkritik bagaimana program ini lebih mengandalkan pendekatan karitatif daripada mendorong kemandirian pangan lokal. Berpotensi membantu pemerataan gizi dan pengetahuan stunting, implementasi MBG dianggap terlalu terburu-buru dan tidak berbasis analisis kebutuhan matang. Jika tidak dikawal dengan ketat, MBG berpotensi menjadi proyek populis jangka pendek yang gagal menyentuh akar permasalahan ketimpangan gizi dan kemiskinan struktural. Pemuda Indonesia, baik yang sedang menjalani pendidikan maupun fresh graduate, mengalami keresahan mengenai masa depannya pada dunia kerja. Semenjak tahun 2023 silam, Kementerian Ketenagakerjaan telah menyatakan adanya kekurangan jumlah lapangan kerja di negara ini. Mereka menggunakan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, di mana pada Februari 2023, angka pengangguran menyentuh 5,45%. Walaupun angka itu menurun di 2025 menjadi 4,76%, mayoritas pengangguran yang berkontribusi pada angka tersebut berasal dari demografi usia 16 hingga 24 tahun. Keresahan yang dialami pemuda ini menimbulkan tumbuhnya tagar kabur aja dulu di media sosial, yaitu Twitter atau X. Pada tagar ini, pemuda menyatakan sulitnya mendapatkan kerja, salah satunya karena adanya syarat restriktif seperti batas usia. Ditambah juga sulitnya mendapatkan pekerjaan yang memiliki gaji dan tunjangan layak untuk kehidupan di Indonesia, di mana harga berbagai kebutuhan selalu mengalami kenaikan yang tidak sejajar dengan kenaikan upah. Tagar ini menunjukkan pesimisme yang ada di kalangan pemuda Indonesia. Mereka menyatakan bahwa lebih baik mencari kerja dan hidup di luar negeri untuk mengejar kualitas hidup yang mereka rasa tidak dapat diperoleh di Indonesia.
Berdasarkan isu yang telah kami paparkan, kami mengajukan rekomendasi sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi harus memprioritaskan pada kegiatan ekonomi yang labor intensif atau pada tenaga kerja. Kemudian, pemerintah juga perlu menciptakan iklim investasi yang baik, dibuktikan melalui data realisasi investasi di Indonesia, lapangan kerja formal tersedia karena meningkatnya investasi. Kemudian, program Kampus Merdeka harus dipertahankan untuk menghubungkan dunia industri dengan lulusan diploma atau sarjana. Kemudian yang kedua, evaluasi pemangkasan anggaran perlu dievaluasi. Tanpa perhitungannya panjang, dampak yang mungkin terjadi adalah daya beli masyarakat menurun, angka pengangguran beresiko meningkat, menurunnya kepercayaan investor, dan semua ini berujung pada perlambatan ekonomi. Kemudian yang ketiga, kami sekaligus mendorong pemerintah untuk mengoreksi alokasi anggaran pada sektor pendidikan yang berfokus pada sekolah kedinasan dibandingkan PTN. Program makan bergizi gratis di berbagai daerah juga perlu dievaluasi dan diawasi mekanisme pelaksanaannya. Kami meyakini program ini bermanfaat terutama bagi siswa yang tidak mampu dan atau berada di daerah 3T. Namun, kami mengajukan mekanisme yang lebih baik untuk pelaksanaan program ini. Misalnya dengan mempertimbangkan anggaran yang ada, sasaran program ini direvisi sehingga hanya bagi siswa yang benar-benar membutuhkan, serta evaluasi pendanaan dapur MBG, mewajibkan K3 bagi dapur MBG untuk menghindari kasus keracunan MBG. 4 isu di atas adalah masalah serius yang perlu jadi perhatian pemerintah. Kami menekan pemerintah agar segera mengevaluasi kebijakan yang ada. Seluruh pihak termasuk mahasiswa, NGO, dan rakyat sipil perlu berkontribusi dengan memberi umpan balik pada kebijakan pemerintah.